Hai sahabat YouTubers, kali ini saya akan membahas fakta suku Uighur yang berada di Tiongkok. Suku Uighur merupakan tempat terkenal lahirnya wanita muslim tercantik di dunia. Apakah kalian tahu mengenai hal itu? Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan informasi fakta menarik tentang Islam atau Muslim di channel ini. Uighur adalah suku bangsa minoritas resmi di Tiongkok. Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno Hui yang tersebar di Asia Tengah, menuturkan bahasa Uighur dan memeluk agama Islam. Soal penampilannya, wanita muslim Uighur tidak kalah mempesona dengan artis-artis terkenal dunia. Suku ini merupakan salah satu suku minoritas di Cina atau Tiongkok. Selain di Cina atau Tiongkok, populasi suku ini juga tersebar di Kazakhstan, Kirgistan dan Uzbekistan. Bersama suku Hui, menjadi suku utama pemeluk Islam di Tiongkok. Suku Uighur terutama berdomisili dan terpusat di Xinjiang. Meski secara geografis mendiami wilayah Cina, ada perbedaan budaya dan gaya hidup yang tampak di antara keduanya. Apa sajakah itu? Berikut fakta-fakta Muslim Uighur yang jarang diketahui publik dunia. Yang pertama yaitu tempat lahirnya bidadari cantik. Meskipun tinggal di Cina, para warga Muslim Uighur sama sekali tidak mirip dengan warga di sana. Mereka memang berkulit putih, namun memiliki sedikit corak Arab di wajahnya. Beberapa orang bahkan terlihat seperti blasteran Asia Timur hingga Eropa dan Turki. Salah satu bagian tubuh yang paling membuat kagum adalah warna mata mereka yang coklat kehijauan, sangat unik karena berbeda dari orang kebanyakan. Banyak juga wanita Muslim Uighur yang terlahir dengan rambut pirang. Inilah yang membuat Uighur disebut sebagai tempat lahirnya para bidadari cantik di dunia. Selanjutnya yang kedua, bukan Chinese. Suku Uighur berada di sebuah wilayah Cina bernama Xinjiang. Xinjiang sendiri memiliki arti perbatasan baru. Secara administratif, mereka tetap masuk ke wilayah cakupan Republik Cina walaupun dari budayanya sangat berbeda. Di Xinjiang, suku Uighur menjadi mayoritas dan hidup berdampingan dengan suku-suku lain seperti bangsa Kazakh. Kazakh sendiri adalah sekelompok penutur bahasa Turki yang mendiami bagian utara Asia Tengah. Sebelum menjadi bagian dari Cina, suku Uighur dan Xinjiang sebenarnya berdiri sendiri. Namun pada tahun 1949, wilayah mereka diklaim masuk ke Cina. Hal ini sempat menimbulkan protes besar-besaran. Hingga akhirnya pada tahun 1955, Mao Zedong yang merupakan tokoh filsuf dan pendiri negara Republik Rakyat Cina berhasil menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, mayoritas Muslim. Sejarah mencatat pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10, Islam menyebar ke bagian selatan Xinjiang. Penyebaran Islam ini berasal dari Asia Tengah pada pertengahan abad ke-14 di bawah pasangan Chagatai Khanate. Kemudian Islam secara bertahap menjadi agama utama di Mongolia, Uighur, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Pada awal abad ke-16, Islam akhirnya menjadi agama utama di Xinjiang menggantikan agama Buddha sebelumnya. Selanjutnya keempat, tentang kontroversi. Selain dikenal sebagai penduduk mayoritas Muslim dan tempatnya para bidadari cantik, masyarakat Uighur justru mempunyai banyak kontroversi karena identitas masyarakatnya Muslim. Faktanya, identitas inilah yang membuat mereka mendapat perlakuan buruk dari sebagian pihak. Menjelang bulan Ramadan, para pekerja, warga, dan siswa dipaksa berjanji untuk tidak berpuasa, bahkan melarang sepenuhnya beribadah. Akses untuk beribadah pun makin diperketat oleh pihak-pihak tertentu. Bagi pihak berkuasa, melakukan ibadah puasa dan praktik keagamaan lain merupakan tanda perilaku ekstremisme. Otoritas di sana memang sudah lama memandang agama yang terorganisasi sebagai ancaman terhadap loyalitas partai. Tidak main-main, siapapun yang melanggar aturan akan mendapat hukuman tanpa pandang bulu. Selain itu, suku Uighur juga selalu dipersulit soal birokrasi, seperti membuat paspor untuk naik haji hingga lapangan pekerjaan. Pasalnya, perusahaan di Cina lebih mempertimbangkan menerima suku Han yang notabene hidup berdampingan dengan suku Uighur. Oleh karena itu, suku Uighur masih terus berupaya lepas dari Cina hingga saat ini. Dan yang terakhir, suku Uighur berkaitan dengan Turki.
Melihat sejarahnya, suku Uighur memang memiliki keterkaitan dengan Turki. Pasalnya, nenek moyang Uighur sendiri memang pecahan dari negeri Muslim Turki yang akhirnya tinggal di Xinjiang. Tidak heran jika dilihat dari segi fisik, orang-orang Uighur terlihat sedikit identik dengan orang Turki. Bahkan masyarakat hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kerap ikut buka suara saat Muslim Uighur diperlakukan buruk oleh penguasa. Menurut Presiden Turki, minoritas Islam juga termasuk bagian dari kesatuan dan keutuhan suatu negara. Kesimpulannya, meskipun terletak di Tiongkok, Uighur adalah suku yang mayoritasnya beragama Islam. Karena belasteran juga penduduk wanitanya memiliki paras yang cantik campuran seperti orang Timur Tengah atau Turki. Nah, bagaimana sobat YouTubers? Apakah Anda ingin berkunjung ke sana sekalian mencari jodoh di sana? Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.